Hai, halo semuanya untuk kakak-kakak semua di luar sana. Oke, ini untuk pembacaan Maret. Masih aku lanjutkan di pembacaan Maret. Oke, 2025 dan ini untuk zodiak. Waktunya untuk Virgo. Oke, Virgo pembacaan bisa pas bisa enggak. Jadi kalau enggak pas jangan dipaksakan. Oke, dan kalau kamu dengar bunyi ngorok, itu suara napasnya Sera. Nih dia di sini, tapi dia belum tidur ya. Kalau tidur itu biasanya ngorok dia makin gede. Oke, dan dia bandel, dia nggak mau turun dari tadi. Dia ngerasa ini tahtanya dia ya, bukan tempat kerja aku. Oke, so untuk Virgo. Oke, ntar ya. Mulai lagi ya. Kunci ntar ya. Oke, kita lihat bareng-bareng rekalnya. Oke, so kita pakai tarot di sini. Wow, ada Three of Wands untuk Virgo ya. Energinya di sini ngasih lihat energi tentang pemahaman diri. Kamu akan ngerasa jauh lebih tenang ya untuk Virgo berapa saat ini. Emosi kamu juga lebih nyaman. Kamu bisa untuk mengerti apa yang terjadi dalam hidup ya. Lebih paham sekarang ya. Lebih untuk ngerti kalau yang terjadi ya udah gitu, energinya kayak gitu, mau gimana lagi. Kamu berusaha untuk jauh lebih dewasa dan kamu akan ngerasa memang jauh lebih tenang. Untuk Virgo kan jauh lebih tenang di Maret ini ya, energinya lebih bisa fokus ke diri sendiri. Mungkin ada fokus ke pasangan atau pasangan yang akan bisa lebih fokus terhadap kamu. Energi misalnya ada problem, ada masalah. Jika dalam pondasi hubungan yang baik sebelumnya ada problem, ada masalah akan bisa terselesaikan. Ataupun misalnya masalah dalam kerjaan, dalam karir. Misalnya sama pasangan sebelumnya, kamunya sendiri atau kakaknya sendiri nggak mau untuk menyelesaikan, akan ada energi untuk menyelesaikan masalahnya. Problemnya, sorry. Kenapa ya? Padahal sudah ditaruh di situ, ada mamanya pun. Bentar ya. Energi untuk Virgo sendiri yang jauh lebih memahami diri dia, hidup dia untuk berapa saat ini, dan ini bagus ya. Jadi akan ada penyelesaian di dalam sebelumnya. Apa sih aku capek, hubungan ini nggak jelas gitu ya, percintaan ini nggak jelas, tapi ternyata di Maret makan di April malah di Mei jauh ngerasa ternyata kita menemukan jalannya untuk memperbaiki hubungan ini, atau akhirnya ada kejelasan ya. Si Five of Swords di sini ngasih lihat energinya bagus, kamu akan jauh lebih dewasa ya. Energi Virgo akan lebih memahami untuk menyelesaikan masalah. Emosi itu nggak perlu dalam menekan diri, menyakiti diri sendiri, nggak perlu untuk marah-marah, nggak perlu untuk harus terbawa suasana berlebihan. Bisa dirasakan, dijalani dengan perlahan, dicari solusinya bareng-bareng gitu ya. Jadi energinya bagus di situ. Ini membuat seorang Virgo akan jauh lebih dewasa. Walaupun ibaratnya kayak pertolongan bagi seorang Virgo memang akan terasa kayak di ujung banget di jalan, kayak hampir aja. Energinya terlihat kayak hampir terlambat gitu ya. Hal yang baik datang ke dalam hidup kamu, bukan hampir terlambat. Tapi memang jalannya harus di saat hal tersebut menuju akhir. Jadi benar-benar kamu kayak diselamatkan energi kamu, kehidupan kamu, cinta kamu di ujung-ujung perjalanan kalian. Nggak bisa dari awal dicoba diperbaiki. Benar-benar kayak di ujung tanduk, tapi itu perfect time. Itulah energi seorang Virgo, karena Virgo menanti atau menginginkan sesuatu yang perfect ya. Sempurna untuk diri dia. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang perfect, sempurna untuk kamunya Virgo, ya perlu untuk ya memahami waktu yang perfect, sempurna itu terkadang di ujung ya, di perjalanan akhir, nggak di awal-awal. Oke, so itu energi yang bermain untuk Virgo ya. Lalu ada Four
of Cups, energi kucing yang sedang memainkan gelas di sini dan dipecahkan. Energi kamu yang dulu mudah tertrigger orang kayak gini kayak gitu, terbawa emosi, ataupun pasangan kamu mengatakan ini mengatakan itu. Sekarang untuk kamu ya udah, kalau memang nggak bisa ya udah, nggak perlu dipaksakan. Tapi kalau bisa ya kita jalani, tapi kalau enggak ya mungkin jalannya enggak. Jadi seorang Virgo akan jauh-jauh lebih dewasa di sini, lebih daripada sebelumnya, dan membawa energinya. Kamu akan lebih tenang, membuka hati untuk percintaan. Virgo akan jauh tenang, apalagi kalau Virgo ini berurusan dengan Aries misalnya, juga Sagittarius akan oke, baik-baik aja, bisa memahami diri untuk lebih paham gitu. Kehidupan itu ya tentang menerima. Kita nggak perlu untuk menilai misalnya harus cepat terjadi saat ini, kita terlambat, kita gitu ya. Kita ada di waktu kita tepat sendiri. Kita punya waktu kita yang udah diatur oleh Tuhan, oleh semesta. Jadi Tuhan itu akan memberikan jalannya lewat semesta, lewat apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Tuhan bukan kayak ngasih, kayak nelpon kamu bilang kamu harus melakukan ini waktunya sekarang, no. Tapi Tuhan akan pakai orang-orang sekitar kamu, kayak nelpon ngasih tahu kamu, atau bilang kamu harus melakukan ini, atau enjoy the moment gitu, atau kamu fokus ke arah ini. Nah itu cara Tuhan semesta bicara dengan kamu. So Virgo, energi kamu akan jauh lebih tenang, lebih spiritual, dan aku nyaman juga dengan energi kamu. Enjoy ya. Tapi justru orang-orang di sini yang akan tertrigger, aku ngeliat nggak nyaman dengan energi kamu, karena mereka akan ngerasa, atau malah orang di luar sana yang malah tahu kalau hidup kamu akan jauh lebih baik ke depannya. Mereka udah ngerasakan itu, jadi mereka kayak ada energi envious, atau mereka energi cemburu, atau mereka nggak suka dengan apa yang akan kamu dapatkan. Energi jodoh pasangan juga akan jauh lebih baik. Misalnya single sekarang, ada energi pasangan baru, dan orangnya benar-benar baru, completely baru, bukan orang yang lama. Dan pasangan kamu energi baru ke depannya, nggak harus di Maret sih, ini cuman udah terbaca energinya, akan jauh-jauh berbeda dari orang lama kamu, dan jauh berbeda dari orang-orang di sekitar kamu, pasangannya mereka juga. So itu akan menimbulkan energi kecemburuan. Jadi ke depannya jodoh kamu, jalannya kamu Virgo adalah seseorang yang akan banyak dicemburui oleh orang sekitar kamu. Oke, dan untuk saat ini enjoy untuk nikmati waktu dalam kesendirian. Misalnya masih single, fokus ke kerjaan, menyelesaikan apa yang perlu kamu, yang menjadi janji kamu, misalnya janji membantu orang lain. Ingat Virgo, kalau kamu udah berjanji dengan seseorang, selesaikan janji kamu. Kamu ingin bantu orang lain gitu. Dan jangan takut untuk berkata tidak. Jangan pernah ngomong kamu akan menjadi sesuatu bagi orang lain tapi kamu gak bisa mewujudkannya. Jangan. Kalau sempat ada, minta maaf untuk aku gak bisa melakukan itu. Jadi jujur. Nah itu membantu hidup kamu akan jauh lebih tenang dan mengurangi beban yang terjadi. Karena aku merasakan memang entah kamu yang pernah ngomong janji palsu terhadap orang lain secara tidak sadar gitu, tapi sebenarnya nggak ingin gitu. Nah itu perhatikan, kalau orangnya nggak mengikat atau nggak menagihnya nggak apa-apa, cuma kalau takutnya tiba-tiba orang itu menagih dan mengingat akan hal tersebut sih. Jadi katakan terhadap diri sendiri, oh aku nggak bisa, dan jujur, maaf waktu itu aku bicarakan misalnya saat itu aku memang berharap sama kamu, jadi aku ingin menanti kamu, menunggu kamu, tapi ternyata kamunya nggak kasih kepastian sama aku, ya aku stop, aku berhenti, dan aku nggak mau menunggu atau memberikan diri aku atau memperjuangkan orang yang nggak mau memperjuangkan aku sih. Jadi dengan begitu kamu menyatakan sama orang tersebut, kamu nggak bisa disia-siakan, dan energi kamu bakal level up. Oke, so kalau percintaan kita tunggu aja, nanti akan aku buat ya khusus. But itu untuk saat ini, dan that's it ya. Aku juga mulai aktif live, entah
Ya aku bingung juga jadwalnya nah tapi itu akan ngikutin kerjaan aku, so tunggu aja. Dan kalau ingin konseling cek aja link website aku, si link WA aku. Kurang membantu, thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan. Okay.